Swastiastu semuanya. Oke teman-teman, jadi balik lagi sama aku, it's me Ayu. So, di video kali ini aku pengen bahas tentang apa sih magang itu sebenarnya. Menurut aku banyak banget dari teman-teman yang belum tahu sebenarnya magang ke luar negeri itu apa. Nah, jadi di video kali ini aku khusus bawain tentang magang ke luar negeri di Jepang. Nah, program pemagangan ke Jepang ini adalah pelatihan kerja yang dilaksanakan secara langsung di Jepang dalam rangka menguasai keterampilan tertentu di bawah bimbingan dan pengawasan pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang atau jasa. Nah, mungkin dari kalian banyak yang nanya, pelaksanaan pemagangan di Jepang itu kayak gimana? Jadi, pelaksanaan pemagangan di Jepang itu ada 2 tahap. Yang pertama itu ada disebut Kenshusei, dan yang kedua ada yang disebut dengan Jishusei. Nah, jadi Kenshusei itu pada program pemagangan bulan pertama disebut dengan Kenshusei, yang artinya masa berlatih sambil bekerja. Jadi pada bulan pertama itu teman-teman sekalian diajak untuk mengenal dulu bagaimana suasana di tempat kerja, diajak mengenal terlebih dahulu bagaimana sistem kerja di tempat kerja tersebut, makanya dinamakan dengan masa berlatih sambil bekerja. Nah, program pemagangan bulan kedua sampai dengan selesai atau pada masa kontrak sudah mau habis, itu disebut dengan Technical Intern Training atau yang disebut juga dengan Jishusei, atau bahasa Indonesianya itu masa bekerja sambil berlatih, di mana teman-teman sekalian di sini sudah mulai bekerja sekaligus berlatih untuk mengimprove skill yang teman-teman punyai supaya nantinya bisa diaplikasikan ketika sudah pulang ke Indonesia. Nah, apa sih keutamaan dari program pemagangan ini? Jadi yang pertama itu mengutamakan manfaat pengalaman kerja cara nyata di lapangan. Yang kedua, program ini disusun berdasarkan standar kualifikasi kebutuhan dan keterampilan. Antara peserta dan penyelenggara pemagangan ini terikat dengan adanya suatu kontrak yang jelas. Jadi ini bukan abal-abal ya, apalagi ilegal. Yang kelima, peserta pemagangan itu bisa memperoleh uang jajan, uang saku, dan juga tunjangan selama menjalani masa magang di Jepang. Yang selanjutnya bisa memperoleh keterampilan dan kompetensi dalam dunia kerja. Jadi, seperti aku bilang tadi, ketika misalnya teman-teman udah selesai magang, ilmunya nggak hanya stuck sampai di sana, tapi akan berguna ketika nanti teman-teman sudah balik ke Indonesia. Dan yang terakhir adalah, peserta akan diberikan sertifikat pemagangan ketika masa kontrak pemagangan sudah habis. Nah, jadi selanjutnya aku bakal ngasih tahu kalian perakiraan tunjangan selama menjadi pemagang di Jepang. Jadi kalau misalnya aku ada salah, mohon diperbaiki ya, namanya juga perakiraan. Dan aku juga mencari materinya di internet, jadi mohon disimak baik-baik. 1 bulan pertama di Jepang atau Kenshusei, seperti yang aku bilang tadi, itu akan mendapatkan tunjangan sebesar 80.000 yen atau sekitar 8,9 juta yang nantinya akan teman-teman pakai untuk hidup di Jepang. Karena kan bulan pertama di Jepang belum ada penghasilan kan. Nah, bulan kedua sampai dengan bulan ke-24 itu akan mendapatkan tunjangan sebesar 90.000 yen atau kurang lebih sekitar 9,9 juta. Dan bulan ke-25 sampai bulan ke-36 akan mendapatkan tunjangan sebesar 100.000 yen atau sekitar 10,9 juta. Jadi ini untuk masa kontrak yang 3 tahun ya. Kayak aku sekarang, aku kontraknya 3 tahun. Nah, setelah menyelesaikan kontrak selama 3 tahun, akan mendapatkan tunjangan untuk modal usaha sebesar 600.000 yen atau sekitar 60 juta. Kan lumayan tuh, kalian udah selesai kontraknya, terus dikasih modal usaha untuk balik ke Indonesia, yang nantinya modal usaha itu akan kalian pakai untuk mengembangkan skill apa yang udah teman-teman dapat ketika magang di Jepang. Dan yang paling penting adalah mendapatkan sertifikat. Apa sih untungnya kita dapat sertifikat magang ini? Setelah pulang ke Indonesia, sertifikat ini itu berguna ketika nanti teman-teman akan mengikuti wawancara di Indonesia yang nantinya mempunyai hak interview langsung dengan perusahaan-perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Nah, jadi ini adalah kesempatan yang bagus banget buat teman-teman. Ditambah lagi, teman-teman akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa, ditambah lagi dengan pengetahuan bahasa Jepang yang teman-teman sudah kuasai. Jadi, inti dari aku membawakan video ini adalah pada tanggal 1 April 2019 kemarin, Jepang mengeluarkan program terbaru, yakni Visa Kerja Toku Teigino. Nah, berbeda dengan program terdahulu yang namanya Kenshusei sama Jishusei tadi, program Toku Teigino ini memberikan status tinggal teman-teman sekalian sebagai pekerja dan bukan sebagai pemagang. Jadi, Toku Teigino ini merupakan visa kerja, bukan visa magang. Nah, untuk jenis pekerjaan yang ditawarkan di Toku Teigino ini, apa aja sih sebenarnya? Jadi, sampai saat ini ada 14 bidang pekerjaan yang bisa diikuti, yaitu perawat atau kaigogyo. Yang kedua, itu ada bagian kuliner atau
Gaisokugyo. Yang ketiga itu ada di bidang konstruksi atau Kensetsugyo. Yang keempat itu ada building cleaning atau bahasa kerennya itu cleaning service, atau dalam bahasa Jepangnya itu adalah biru kuriningugyo. Yang kelima itu ada pertanian atau nogyo. Yang keenam itu bergerak di bidang makanan dan minuman atau dalam bahasa Jepangnya disebut dengan insoku ryohin seizogyo. Yang ketujuh ada akomodasi perhotelan dan penginapan atau dalam bahasa Jepangnya disebut dengan sukuhakugyo. Yang kedelapan itu ada part mesin dan perkakas atau dalam bahasa Jepangnya disebut dengan seikeizai sangyo. Yang kesembilan itu ada bergerak di bidang pembuatan kapal dan mesin atau dalam bahasa Jepangnya disebut dengan zouzen hakuyo hogyo. Yang ke-10 ada perikanan dan dengan bahasa Jepangnya disebut dengan gyogyo. Yang ke-11 ada tentang perbaikan dan pemeliharaan otomotif yang dalam bahasa Jepangnya disebut dengan jidosha seibikyo. Yang ke-12 itu ada di industri permesinan atau dalam bahasa Jepangnya disebut dengan Sangyo Kikai Seizogyo. Yang ke-13 itu ada di bidang elektrik dan informasi elektronik atau dalam bahasa Jepangnya disebut dengan Denki Denki Jouho Kanken Sangyo. Panjang banget ya. Dan yang terakhir itu ada di industri penerbangan atau yang dalam bahasa Jepangnya disebut dengan Koukugyo. Nah, jadi itu dia ke-14 bidang pekerjaan yang bisa diikuti. Nah, untuk kontrak kerja visa Tokute Gino ini berapa lama sih? Jadi itu ada 2. Visa nomor 1 itu memungkinkan untuk bekerja tinggal di Jepang selama 5 tahun. Dan visa nomor 2 itu memungkinkan untuk tinggal menetap di Jepang. Nah, untuk syarat mengikuti visa Tokute Gino ini apa aja sih sebenarnya? Syaratnya gampang banget teman-teman, nggak perlu sarjana, tapi teman-teman hanya perlu mendapatkan sertifikasi setelah lulus ujian N4 atau Elnuyong untuk mengikuti ujian JLPT. Tapi kalau misalnya nanti ada yang nanya, Kak, nunggu ujian JLPT itu kan lama, terus kita daftarnya segini, ikut, terus nunggu hasilnya berapa bulan lagi? Iya kalau nggak lulus gimana? Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, pihak Japan Foundation itu udah membuat yang namanya JFT Basic atau Japan Foundation Test Basic. Tesnya dilakukan di komputer dan nggak kayak JLPT yang kita ujian memakai pensil itu enggak, jadi udah pakai komputer. Jadi teman-teman langsung jawab di sana dan saat itu juga keluar hasilnya apakah teman-teman lulus atau enggak. Tapi ingat, nggak ada yang gratis di dunia ini, jadi kalau teman-teman mau ikut tesnya, teman-teman harus bayar. Emang biayanya mahal, cuma apa teman-teman percaya kalau misalnya ditawari dengan harga yang murah bisa berangkat ke Jepang? Nggak mungkin kan? Nah, yang menjadi syarat utama untuk mengikuti visa Tokute Gino ini adalah usia minimal 18 tahun, lulus JLPT N4 atau JFT Test Basic E2, lulus skill test atau tes di bidang yang teman-teman inginkan. Untuk lulus skill testnya ini, tesnya diadakan di mana sih? Jadi tesnya itu diadakan di Jepang. Nanti akan ada tanggal yang ditentukan untuk teman-teman mengikuti tes apakah layak untuk lanjut ke tahun berikutnya atau akan dipulangkan. Dan yang terakhir itu adalah lulus medical check-up. Nah, kalau misalnya teman-teman belum ngerti juga apa sih bedanya Tokute Gino ini sama Gino Jisuse yang aku bilang Jisuse sama Kenshuse tadi. Tokute Gino ini merupakan visa yang berkeahlian khusus. Sedangkan untuk Gino Jisuse itu merupakan, karena aku udah bilang tadi, dia itu training, memagang. Nah, kabar gembira untuk teman-teman ex-Jisuse yang ingin lagi berangkat ke Jepang, teman-teman nggak perlu lagi ikut tes awal seperti misalnya waktu teman-teman pertama kalinya menjadi Jisuse waktu berangkat ke Jepang. Jadi aku dapat kabar bahwa untuk ex-Jisuse atau untuk Jisuse tahun terakhir yang ingin melanjutkan kembali mengikuti visa Tokute Gino ini, itu hanya perlu menyiapkan data-data sebelumnya dan tidak ada data-data yang terpalsukan ataupun data-data yang hilang dan harus semuanya asli untuk kembali mendaftar mengikuti visa Tokute Gino ini. Jisuse yang tahun terakhir itu ingin melanjuti ke visa Tokute Gino ini, bidang yang bisa dipilih adalah bidang yang sebelumnya diambil ketika menjadi Jisuse, kecuali kalau memang teman-teman itu merupakan new pemagang atau pemagang awal, pemagang pemula, teman-teman bisa memilih di bidang apa yang teman-teman inginkan, namun tetap harus memenuhi syarat tadi, yaitu lulus skill test. Jadi, quotes yang aku kasih ke teman-teman adalah jangan memandang seberat apapun kerjaannya. Kalau misalnya teman-teman nggak mau ke Jepang mungkin karena malu kerjaannya, masa sih aku ke Jepang tapi kerjaannya malah di pabrik makanan, masa sih aku ke Jepang tapi kerjaannya malah
jadi nelayan gitu. It's okay, nggak apa-apa. Yang namanya kerja, asalkan kerjaannya tuh halal, syukuri teman-teman udah bisa menghasilkan uang sendiri tanpa perlu minta lagi ke orang tua. Jadi sekian video dari aku. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube aku. Dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. See you in the next video. Bye bye.